Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Pada hari ini hari Selasa tanggal 3 November 2020. Sebelum kita memulai Subtema 1 yaitu tentang penemuan yang mengubah dunia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita berdoa tadi, pelajaran kita pada hari ini bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulai lagi, terlebih dahulu Bapak akan mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker ketika di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak. Nah, mungkin kita mulai pelajaran kita yaitu tentang penemuan yang mengubah dunia. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah, bukan? Salah satunya listrik adalah penemuan yang bisa mempermudah kehidupan kita. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik. Jadi peralatan yang kita pakai itu di rumah ataupun di sekolah itu rata-rata menggunakan listrik, ya. Contoh kalau di rumah biasanya kita menggunakan setrika listrik, kemudian mesin cuci, terus menggunakan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya, ya. Semuanya kebanyakan menggunakan listrik. Nah, kemudian anak-anak bisa membaca teks halaman 4, ya. Jadi halaman 4 di buku itu bisa anak-anak baca tentang teks Michael Faraday, ya. Teks tersebut terdiri atas 4 paragraf. Kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan paragraf pada bacaan Michael Faraday. Nah, jadi paragraf pertama itu pertanyaannya adalah mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Nah, itu anak-anak bisa mencari di paragraf pertama jawabannya, ya. Kemudian paragraf kedua itu pertanyaannya, sebutkan penemuan peralatan pertama Michael Faraday pada tahun 1821. Nah, itu bisa dicari di paragraf kedua, ya. Paragraf ketiga pertanyaannya, mengapa penemuan motor listrik oleh Faraday menjadi gerbang menuju era modern pelistrikan? Yang terakhir itu paragraf keempat. Nah, paragraf keempat ini ada 2 pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hukum Faraday? Nah, dan yang kedua, mengapa hukum Faraday diakui sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia? Nah, itu nanti bisa kamu cari di buku halaman 4, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pelajaran berikutnya, ya. Jadi di sini sekarang kita membahas tentang rangkaian listrik yang sederhana. Nah, di sini ada 2 buah gambar, yaitu gambar pertama itu adalah rangkaian terbuka, ya. Jadi mungkin anak-anak sudah tahu, ya. Rangkaian terbuka itu pengertiannya adalah apabila kutub positif dan kutub
negatif tidak dihubungkan atau putus. Nah, jadi apabila kutub positif atau kutub negatif itu tidak terhubung atau putus, maka itu disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, ini tidak akan menimbulkan cahaya. Artinya lampunya tidak akan menyala. Nah, kamu bisa lihat gambarnya. Kemudian gambar yang kedua itu di sebelah kanan ya. Ada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutup ini pengertiannya apabila kutub positif dan kutub negatif terhubung. Nah, artinya tersambung ya. Nah, maka ini akan menimbulkan cahaya lampu. Nah, jadi itu ya. Itu. Jadi kalau rangkaian tertutup apabila kutub positif dan kutub negatif terhubung, maka akan ya menimbulkan cahaya lampu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita bisa melihat perbedaan rangkaian seri dan paralel ya. Jadi rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada juga ya rangkaian campuran ya. Kemudian rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Nah, artinya tanpa cabang ya. Nah, kamu bisa lihat itu pada gambar yang pertama ya. Itu adalah rangkaian seri. Artinya rangkaian alat-alat listrik tersusun secara berurutan. Artinya tanpa cabang. Nah, itu disebut dengan rangkaian seri ya. Sedangkan rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Nah, artinya rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang mengalami percabangan. Nah, seperti gambar di sebelahnya ya, atau gambar di sebelah kanan itu adalah contoh daripada rangkaian seri ya, rangkaian paralel. Jadi kalau contoh rangkaian paralel ini biasanya digunakan di rumah ya. Kalau di rumah kita itu biasanya orang menggunakan rangkaian paralel ya, atau lampu atau rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, kemudian kita menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Nah, jadi kamu nanti bisa aja menyimpulkan ya. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kalau seandainya Bapak dalam memberikan materi kamu banyak kesalahan, kekurangan, Bapak banyak-banyak minta maaf ya. Berhubung juga Bapak masih dalam tahap belajar ya. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.